terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan netizen tak cukup alasan Sintayong tolak Ciro Alves dan David da Silva. Berikut alasan Coach Shin. Jadwal gila menanti. Timnas Indonesia terancam kewalahan di kualifikasi dan Piala AFF. Pelatih Thailand U20 kagumi naturalisasi PSSI, rekomendasikan kiper top dari Jepang. Irak ketakutan hingga kocar-kacir melakukan hal apapun. Kembali panggil ex Manchester United jelang lawan Timnas Indonesia. Waktunya Ivar Jenner balas dendam dengan sama-sama gelandang. Dasar brengsek banyak bacot. Sindiran telak netizen Malaysia yang iri untuk supporter Timnas Indonesia yang anggap Piala AFF sudah tak penting lagi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh menyala abang satu ini. Tekad besar Jay Itzes, tak masalah jadi striker atau kiper untuk Indonesia. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes dengan penuh semangat mengungkapkan kesiapannya untuk berperan sebagai striker atau kiper demi membawa skuad Garuda meraih kesuksesan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes resmi melakukan debutnya saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret lalu. Usai pertandingan itu, Itzes mengaku sangat gembira dan bersemangat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki tekad kuat untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tim Merah Putih hanya menyisakan 2 laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan kemudian Filipina 5 hari setelahnya. Untuk mengamankan posisi dan memastikan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga, Jay Itzes dengan percaya diri menyatakan siap membantu tim dengan cara apapun yang diperlukan. Pemain Venezia FC ini menegaskan bahwa ia siap melakukan apa saja demi kemenangan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Jay Itzes bahkan bersedia bermain sebagai striker atau kiper jika itu yang diperlukan untuk membawa tim Merah Putih ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Determinasi dan fleksibilitasnya ini menunjukkan betapa besarnya dedikasi Itzes untuk melihat Timnas Indonesia sukses. PSSI umumkan kembalinya Jordi Amat siap bawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat akhirnya buka suara setelah namanya dipastikan masuk dalam skuad yang akan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga sisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Jordi Amat yang kembali dipercaya membela tim Merah Putih. Pengumuman pemanggilan pemain ini telah dikeluarkan oleh PSSI sejak 16 Mei lalu. Setelah sekian lama, Jordi Amat akhirnya mengungkapkan perasaannya terkait pemanggilan ini. Bek andalan Timnas Indonesia itu merasa sangat senang bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda.
Sebelumnya Jordi Amat sempat absen memperkuat tim karena cedera yang dialaminya pada Maret lalu yang membuatnya tidak bisa tampil saat skuad Garuda melawan Vietnam. Kini bek Johor Darul Takzim tersebut merasa gembira karena akhirnya bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Perasaan gembiranya ini diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil Amat senang. Tulis Jordi Amat menunjukkan antusiasmenya untuk kembali berlaga bersama tim Merah Putih. Dukungan netizen tak cukup alasan Sintayong tolak Ciro Alves dan David da Silva. Berikut alasan Coach Shin. Tak sesuai kriteria Sintayong peluang naturalisasi untuk Ciro Alves dan David da Silva demi membela timnas Indonesia nyaris mustahil. Nama Ciro Alves dan David da Silva belakangan ini ramai didukung untuk menjalani proses naturalisasi. Media sosial dipenuhi dengan suara-suara yang mendukung agar dua pilar Persib Bandung ini mendapatkan status WNI. Duet Ciro dan David memang telah menjadi tulang punggung Persib dalam 2 musim terakhir di Liga 1. Musim ini David memimpin sebagai top scorer sementara Liga 1 dengan 27 gol dan 9 assist, sementara Ciro membuntuti dengan torehan 16 gol dan 10 assist untuk Maung Bandung. Netizen menganggap kedua pemain asal Brasil itu telah memenuhi persyaratan untuk naturalisasi. Salah satu persyaratan naturalisasi adalah calon warga negara harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ciro Alves memenuhi persyaratan ini dengan bermain di Indonesia sejak 2019. Namun masih harus dipastikan bahwa ia tidak kembali ke kampung halaman selama masa naturalisasi. Di sisi lain, meski memenuhi syarat administratif, Ciro dan David tidak masuk kriteria naturalisasi yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih mengutamakan pemain-pemain yang merumput di luar negeri untuk proses naturalisasi. Hal ini membuat peluang Ciro Alves dan David da Silva untuk membela timnas Indonesia semakin kecil. Jadwal gila menanti. Timnas Indonesia terancam kewalahan di kualifikasi dan Piala AFF. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk mengamankan tempat tersebut yang bisa diraih melalui kemenangan atas Irak atau Filipina. Bahkan timnas Indonesia bisa lolos tanpa kemenangan jika mampu menahan imbang Irak, sementara Vietnam tidak menang melawan Filipina. Namun keberhasilan ini justru berpotensi menjadi tantangan berat bagi Sintayong. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah jadwal pertandingan yang sangat padat pada November 2024. Jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan melakoni 2 matchday pertama pada September 2024. Hanya ada jarak 5 hari antara matchday ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan laga pertama di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kini menjadi kandidat kuat juara Piala AFF 2024 berkat performa impresif skuad Garuda belakangan ini. Namun, padatnya jadwal pertandingan bisa menjadi tantangan besar dalam menjaga performa dan kebugaran para pemain. Sintayong harus memutar otak untuk mengatasi situasi ini agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kedua ajang penting tersebut.
Pelatih Thailand U20 kagumi naturalisasi PSSI rekomendasikan kiper top dari Jepang. Yuki Richard Staudt, pelatih berdarah Jerman Jepang, memuji langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang sejauh ini telah membuahkan hasil positif. Terbaru, timnas Indonesia dengan kombinasi pemain keturunan dan lokal berhasil memenuhi 2 target yang ditetapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Salah satu pelatih asing yang terkesan dengan program naturalisasi ini adalah Yuki Richard Staudt yang saat ini melatih tim Thailand U20. Yuki sempat berkunjung ke Indonesia untuk melakukan uji coba bersama tim Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 26 Januari 2024. Dalam kunjungannya, ia merekomendasikan seorang kiper berdarah Indonesia yang menurutnya layak diboyong ke timnas Indonesia. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang saat ini bermain untuk AC Nagano Parceiro, klub kasta ketiga Liga Jepang. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang melalui jendela transfer, kiper berusia 23 tahun ini meniti karirnya di Jepang dari level pelajar. Staudt melihat potensi besar dalam diri Ryu Nugraha dan menekankan bahwa sang pemain tidak perlu menjalani proses naturalisasi karena sudah memiliki paspor Indonesia. Oleh karena itu, Staudt mendorong PSSI untuk segera mengundang Ryu Nugraha dan menilai kemampuannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, langkah ini akan sangat bermanfaat bagi tim nasional dalam menghadapi tantangan ke depan. Irak ketakutan hingga kocar-kacir melakukan hal apapun. Kembali panggil ex Manchester United jelang lawan timnas Indonesia, waktunya Ivar Jenner balas dendam dengan sama-sama gelandang. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Bagi pasukan Sintayong, laga ini cukup krusial untuk menentukan nasib mereka lolos ke babak selanjutnya. Namun, Irak memiliki modal penting setelah mengalahkan skuad Garuda dengan skor 5-1 di kandang mereka. Menariknya, kedua tim akan datang dengan skuad terbaiknya di laga ini. Irak sendiri memanggil bintang muda mereka yakni Zidane Iqbal untuk melawan Indonesia dan Irak. Tim asuhan pelatih berkebangsaan Spanyol Jesus Casas akan segera melakoni laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia dan Vietnam, tulis rilis di laman resmi FC Utrecht. Dengan pemanggilan ex Manchester United tersebut, dua lini tengah dipastikan semakin seru. Pasalnya, bintang muda Utrecht lain yakni Ivar Jenner mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Kedua pemain ini sama-sama beroperasi sebagai gelandang. Laga ini bisa jadi pembuktian bagi Ivar yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain. Saat itu Sintayong memasang Ivar yang berduet dengan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Di tim lawan, Zidane menjaga pos gelandang serang di bawah komando pelatih Jesus Casas. Hasilnya, skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3 di pertandingan tersebut. Pertemuan lanjutan antara Ivar dan Zidane akan jadi momen menarik di pertandingan bulan Juni nanti. Dasar brengsek, banyak bacot. Sindiran telak netizen Malaysia yang iri untuk supporter timnas Indonesia yang anggap Piala AFF sudah tak penting lagi. Netizen Malaysia menyindir kelakuan supporter timnas Indonesia yang merasa jemawa dengan meminta kepada PSSI untuk tidak menurunkan skuad utama di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Banyak supporter timnas Indonesia yang meminta agar Shin Tae-yong selaku pelatih tak perlu menurunkan pemain-pemain intinya. Mereka menginginkan STY memanggil pemain-pemain yang bermain di Liga 1 pada saat mengikuti Piala AFF 2024. Alasannya Piala AFF tidak masuk kalender FIFA sehingga tidak akan mendapat poin untuk bisa naik di ranking. Selain itu, timnas Indonesia dianggap sudah tidak level mengejar Piala AFF yang merupakan turnamen regional di Asia Tenggara. Bukan hanya karena tidak bergengsi, pemain